Apa nak? Coba dosa dunia ini ya. Iya ya, paling tampan kamu enggak itu. Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Kemarin sore sampai malam saya mengikuti lewat channel YouTube rapat dengar pendapat antara DPR RI Komisi 9 dengan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Sebelumnya saya juga mengikuti berbagai komentar, berbagai pendapat tentang pemecatan Dr. Terawan oleh IDI. Wah, komentarnya seram sekali. Kenapa saya tidak ingin ikut berkomentar, tetapi saya ingin menempatkan itu sebagai refleksi iman kita, ini iman saya pribadi. Kenapa saya tertarik pada konteks pemecatan atau perdebatan tentang Dr. Terawan dan IDI? Karena tentu saja kita semua itu adalah pasien dokter. Dan baik Anda maupun saya mengenal dokter-dokter yang sangat baik, yang penuh pengabdian, yang keramah tamahan dan sapaannya menyembuhkan, yang sungguh sangat helpful. Kalau saya punya kerja sosial dan kemanusiaan, banyak dokter yang ikut mengambil bagian tanpa berpikir tentang upah. Hanya melulu karena panggilan iman, panggilan kemanusiaan. Terima kasih untuk para dokter yang sangat luar biasa. Tetapi dokter sebagai person dan organisasinya tentu berbeda. Maka kalau banyak orang mencerta dan mencemooh tentang Ikatan Dokter Indonesia dan mulai membuka borok-borok di dalamnya, kalau itu pun benar, ini tidak langsung bersangkutan dengan ketulusan hati para dokter yang terus saya doakan supaya sehat dan semakin memurnikan diri dalam pelayanan. Terus menerus, terutama jasa Anda ketika pandemi sangat luar biasa untuk kemanusiaan. Untuk itu saya sangat mengapresiasi. Tetapi saudari-saudara, mendengar banyak komentar dan pendapat dan data menurut mereka, betapa institusi Ikatan Dokter Indonesia itu dari cara pandang saya adalah semacam super body. Luar biasa. Saya hanya berpikir ini ada kayak ormas sebenarnya, organisasi profesi. Tentu saja di bawah undang-undang negara. Dan bahkan saya berpikir saya awam dan tidak tahu hukum loh ya. Saya membayangkan mestinya wewenangnya tidak sampai segitunya. Lalu saya ingat, apa ini yang disebut semacam monopoli boyo? Karena saya ingat waktu remaja, tahun 80-an, baru senang-senangnya untuk filateli. Dan untuk surat menyurat kepada teman dan memanfaatkan jasa kantor pos. Tidak ada jasa pengiriman lain seolah-olah kecuali kantor pos. Dan kantor pos itu di mana-mana ada. Apa yang saya alami dan mungkin banyak orang mengalaminya, walaupun kilat-kilat khusus janjinya 3 hari, bisa datang 10 hari dan kita tidak bisa komplain apapun. Dan tidak bisa meninggalkan kantor pos untuk memilih jasa pengantaran lain. Dan benar kan? Ketika monopoli, maaf kalau keliru, itu dibuka, diruntuhkan, kemudian banyak jasa pengiriman yang mirip, hancur. Walaupun aset investasi sangat besar, tetapi hancur dengan perusahaan-perusahaan kecil yang dengan cara modern dan lebih profesional melakukan itu. Dan sekarang ini pasti hampir tidak ada atau satu di antara 10 barang yang datang dikirimkan kepada saya, satu dari kantor pos, yang 10 atau 20 adalah dari pengiriman lain.
IDI mungkin satu-satunya ikatan dokter di Indonesia. Dan sangat luar biasa powernya. Kalau saya mendengarkan komentar-komentar, bahkan ada iuran, bahkan kalau ada praktek dokter pun duit, bahkan untuk suka spesialisasi juga harus ini itu, berurusan dengan IDI, izin praktek dan seterusnya. Mohon maaf kalau keliru. Tetapi saya mendengarkan dengan seksama tadi malam. Dan sebagai melihat vonis terhadap Dokter Terawan, miris rasanya hati saya. Seorang yang cerdas, berjasa, supel, Letnan Jenderal TNI, mantan Menteri Kesehatan, dan dipecat kalau bahasa DPR Komisi 9 dengan sangat menghinakan caranya. Dengan jauh dari etika katanya. Saya hanya membayangkan Dokter Irawan yang menolong banyak orang. Kenalan-kenalan saya, sahabat-sahabat saya juga ke sana dan disembuhkan. Ketika saya mendengar dan mengikuti dengar pendapat, karena saya imam, ingatan-ingatan saya adalah pada soal sikap Tuhan pada umatnya, sikap Yesus pada pendosa, sikap seorang ibu pada anak-anak. Dan memang salah seorang mantan Menteri Kesehatan mengatakan IDI itu kan kalau dalam bahasa hewan ya babonnya. Terus dokter-dokter itu kan kutuk-kutuknya, kutuk-kutuk. Babon itu induk, kutuk-kutuk itu anak ayam yang kecil. Anda kalau punya pengalaman memelihara ayam, induknya itu selalu melindungi, merengkuh anak-anaknya dari ancaman bahaya. Dan si babon itu menjadi galak kalau ada bahaya yang akan menyerang anak-anaknya. Maka melindungi walaupun dia diserang oleh elang, dia tetap melindungi anaknya. Nah, masih kata mantan Menteri Kesehatan, lah ini kok tidak? Lah kok malah golek-golek? Kalau bisa itu menyalahkan, dan bahkan kepada dokter Terawan diberi sanksi permanen. Istilah sanksi permanen itu sungguh bagi saya sendiri tidak layak untuk dilakukan oleh seorang dokter berjasa, tidak malpraktek, kecuali bahwa dia tidak mengikuti hukum-hukum. Tetapi hari Sabat untuk manusia. Bagi saya jelas perintah Allah ini. Dan ini sangat manusia, buang saja tentang konteks Kristiani. Tetapi bukankah hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum, apalagi itu di bawah hukum, hanya peraturan atau kesepakatan atau apa. Juga ada cerita begini dari Injil Yohanes nih. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak ada seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Luar biasa loh ini. Ini menjawab konflik dan perdebatan tentang pemecatan Terawan loh dari perspektif Kristiani. Tetapi bahkan kalau ini pun hanya suatu kata yang melayang dan kita tangkap sebagai cerita perumpamaan, misalkan ini cerita sungguh, tapi kalau perumpamaan, arogansi otoritas karena institusi yang semakin mapan itu terjadi di mana-mana. Dan kalau tidak diwaspadai sangat berbahaya untuk para anggota maupun subjek-subjek pelayanan. Itu bisa terjadi dalam diri Pak Lurah, dalam diri Romo Paroki, dalam diri Ketua Asosiasi, dalam diri paguyuban, pengurusnya untuk
karena otoritas dan sentimen dan atau apa atas alasan yang baik kemudian mengambil keputusan sepihak. Nek aku ra cocok karo kowe ya kowe tak singkirke. Lagi ya. Cerita tentang anak yang hilang itu pasti ya. Seorang anak memberontak dan kemudian pergi meminta warisan, pergi menjual warisan dan sengsara miskin. Dan pulang kembali dengan sudah melukai super body, yaitu ayahnya sendiri itu. Dan apa yang dilakukan si ayah? Begitu anaknya datang dan tidak punya otoritas apapun tentang ayahnya, ayahnya itu datang menyambut lari dan merangkul. Bahkan tidak usah ada diskusi, perdebatan lagi. Kemarin itu pesannya kan diselesaikan secara keluarga. Artinya kan ada rembukan lagi dan diskusi. Mbok isin. Ya kan kalau saya malu ya. Ini adalah seperti kisah ini tadi. Si bungsu tidak punya otoritas apapun, sudah dipecat dari keanggotaan keluarga dan datang kembali. Sebenarnya si ayah bisa memperlakukan apapun, tetapi bahkan rumusan mohon ampun oleh anaknya tidak digubris. Yang dihayati oleh si ayah adalah kegembiraan karena yang hilang sudah ditemukan, yang mati bangkit kembali. Maka ketika anaknya mengatakan mohon ampun, bapaknya tidak mendengarkan, langsung ambilkan baju yang terbaik, pakaikan sepatu pada kakinya, pakaikan cincin pada jari manisnya, sembelih anak lembu yang paling tambun, kita berpesta. Aduh, luar biasa Tuhan kita ini. Dan kemarin cerita tentang perempuan yang berzina, bagaimana sikap Yesus? Siapa yang tidak berdosa silakan melemparkan batu pertama. Dan orang yang mengerubungi perempuan zina tadi satu demi satu pergi dengan malu, diam-diam, dari yang tua. Sampai tidak ada seorang pun kecuali Yesus yang punya otoritas dan perempuan yang terbukti berbuat zina. Dan apa kata Yesus kepada perempuan itu? Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang sangat keliru dan fatal pun tidak dihakimi, apalagi seorang anak yang sangat kreatif, yang menimbulkan kebingungan orang tua tetapi menjadi berkat banyak orang. Lah kok dipecat permanen? Mudah-mudahan kita bisa belajar dari sini tentang bagaimana secara bijak menilai dan menjauhkan diri kalau bisa dari judging, dari penghakiman dan pengadilan terhadap sesama. Amin. Iseng, inspirasi saat senggang. Yo.